Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, para asatidzah dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita di pagi hari ini, yaitu adalah yang berkaitan dengan kecantikan antara mitos dan realita. Jadi kita sudah bahas kan lalu bagaimana bahwa upaya mempercantik diri di kalangan bangsa, di kalangan umat manusia, bahkan juga masuk kepada diri kaum muslimah di negeri-negeri kaum muslimin, itu mengikuti apa yang ada pada kecantikan bagaimana wanita-wanita bukan merupakan satu pilihan bagi mereka. Mereka itu yang kemudian mereka bilang itu adalah pilihan, padahal itu adalah mitos. Jadi mereka itu berpikir ini pilihan, padahal itu adalah satu paksaan di mana masyarakat mengkondisikan bahwa yang namanya cantik itu seperti ini, dan seperti ini. Nah, jadi mereka itu sebenarnya ditekan oleh kondisi keadaan masyarakat yang masyarakatnya rusak, yang masyarakatnya kapitalis, yang masyarakatnya itu memandang bagaimana model kecantikan, bagaimana seseorang itu cantik menurut pandangan masyarakat yang rusak tadi. Jadilah kemudian wanita-wanita muslimah tadi oleh obsesi-obsesi mereka yang sebenarnya tidak pada tempatnya bagi seorang wanita muslimah. Nah, bab berikut ini adalah berkaitan dengan harapan-harapan yang tidak wajar. Nah, dijelaskan di sini tampak jelas bahwa ternyata ada harapan-harapan tertentu bagi kaum perempuan barat yang terkait dengan kecantikan dan penampilan mereka yang telah ditentukan oleh masyarakat dan orang-orang tertentu. Nah, jadi perancang mode itu umumnya laki-laki dan mereka memiliki sudut pandang kecantikan menurut hawa nafsu keadaan mereka yang mereka jadikan tren bagi masyarakat saat itu. Masyarakat yang kemudian diambil menjadi tren masyarakat yang kemudian diambil menjadi tren dunia. Padahal itu sudut pandang laki-laki, sudut pandang yang kemudian tidak pada tempatnya bagi seorang muslimah. Tetapi sebagaimana biasa yang terjadi, manakala manusia menentukan aturan tentang bagaimana mereka menjalani kehidupan berdasarkan akal, pikiran, dan hawa nafsu, akan selalu muncul berbagai kerusakan dan permasalahan. Jadi pada saat mereka menentukan kecantikan itu berdasarkan akal pikiran mereka, jadilah yang mereka lakukan itu sebenarnya kerusakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun ala inna walakin la yashurun.
Jadi pada saat mereka dikatakan jangan berbuat kerusakan, mereka bilang kami berbuat kebaikan. Padahal mereka itu berbuat kerusakan yang mereka. Nah, jadi sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan dengan sudut pandang kecantikan itu bagaimana diikuti oleh wanita-wanita muslimah yang mengikuti mereka, seolah-olah itulah masalah itu adalah kerusakan. Kenapa? Mengikuti hawa nafsu, wahyu bukan berdasarkan syariat Allah. Kerusakan dan permasalahan yang berkaitan dengan aturan manusia tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan menampilkan dirinya di tengah masyarakat dunia timbul karena adanya harapan-harapan yang tidak jelas, tidak masuk akal, konsep gila. Jadi mereka itu apa? Promosikan bahwa wanita itu tingginya harus sekian. Coba. Bahwa wanita itu harus apa? Berat badannya sekian. Berat badannya begitu, udah gitu ditunjuk apa? Kulitnya warnanya harus begitu. Rambutnya dengan cara apa? Misalnya memutihkan atau menghitamkan kulitnya dengan ukuran-ukuran tertentu. Makanya banyak mungkin wanita-wanita yang pengen hitam itu banyak yang berjemur. Ada yang hitam pengen putih, banyak yang kemudian pakai luluran, nah, misalnya maksa-maksa. Ada yang ingin dengan misalnya bentuk wajah tertentu dihabisi sebelah mana, sebelah kiri, depan, belakang. Insya Allah. Ini adalah harapan yang tidak jelas, konsep yang kemudian tidak masuk akal, gila. Sebagai contoh, para model rata-rata mempunyai berat badan 23% lebih ringan daripada berat badan rata-rata perempuan Amerika di Amerika. Jadi model-model di Amerika itu lebih berat badannya itu 1/5 lebih ringan dari rata-rata wanita di Amerika. Terus tanya, lantas apakah kemudian semua perempuan diharapkan untuk mendapatkan berat badan ideal itu? Tetapi ternyata banyak dari kalangan perempuan yang merasa harus mendapatkan berat badan tersebut. Sebuah survei yang diadakan tahun 1984 waktu dulu ya, oleh Fakultas Kedokteran Universitas Cincinnati terhadap 33.000 orang perempuan menunjukkan bahwa 75% dari kelompok usia 18 sampai 35 tahun menganggap diri mereka terlalu gemuk. Padahal hanya 25% di antara mereka yang secara medis dipandang berlebihan berat badan. Sementara itu 45% perempuan yang berat badannya kurang beranggapan bahwa mereka terlalu gemuk. Bayangkan, hampir setengah dari 33.000 itu merasa terlalu gemuk. Padahal dari hasil keadaan mereka itu hanya 25% saja. Jadi 25% dari 33.000, 1/4 dari 33.000 itu disorientasi, merasa terlalu gemuk padahal enggak. 33.000, 25%-nya kira-kira berapa? Ya kan? Coba. Sekitar 10.000 orang. 10.000 itu banyak dari 33.000 yang disurvei. Ini fakta. Kenapa? Mereka itu berharap apa? Ya seperti model-model itu. Itulah kata mereka cantik. Masya Allah. Padahal ada juga orang yang kemudian nggak dalam kondisi seperti itu. Ada yang efektif badannya, penyerapan tubuhnya supaya efektif. Banyak makan, banyak jadi, gitu. Ada juga yang kemudian gimana? Banyak makan, nggak banyak jadi, makannya banyak, ya kan? Tapi ya memang nggak bisa juga besar. Ada juga yang seperti itu. Ada yang kemudian bagaimana? Ya memang proporsi tubuhnya tinggi, lalu kemudian dia bisa membesar. Ada juga yang mungkin kecil nggak bisa membesar.
Kondisi ini bukan kondisi yang harus dikhawatirkan. Belum lagi yang Allah berikan menjadi kodok bagi dia. Ya, bentuk badannya, bentuk tulangnya, ya kan, warna kulitnya, hormonal di dalam tubuhnya yang kemudian bagaimana bisa cepat dia untuk pertumbuhannya. Karena dia sama umurnya, tapi dia kemudian lebih cepat. Kenapa? Allah telah berikan ya kelebihan bagi dia. Nah, bukti bahwa pemikiran ini tidak sesuai dengan realitas kehidupan juga ditunjukkan dengan kenyataan bahwa orang-orang yang bergerak dalam industri periklanan seringkali harus melakukan upaya-upaya manipulasi tertentu agar dapat menyajikan gambar seorang model atau figur dengan penampilan yang dapat mendongkrak nilai penjualan majalah atau produk-produk kosmetika, kecantikan dan busana yang ditawarkan. Seorang Bongsiano, seorang mantan art director pada majalah Life, pernah mengatakan tidak pernah ada foto seorang perempuan yang tidak dimanipulasi, termasuk foto-foto selebritis perempuan tua yang sebenarnya tidak ingin fotonya dimanipulasi. Kami selalu berusaha membuat penampilannya seperti ketika ia berusia 50-an. Jadi sebenarnya manipulasi. Sekarang HP. Ya kalau di sini nggak pegang HP. Di HP itu ada fitur yang lebih mudah. Saya pernah dapat. Ada HP teman saya di mana? Di Jawa Tengah itu. Kita foto bareng-bareng. Karena kita mau pulang, ya satu tempat kita fotoan. Kluk, kita sama-sama udah tua, udah nggak kayak gitu. Lalu saya kasih tahu ke teman-teman saya, kluk, nggak punya bilang ini pakai aplikasi ya. Enggak, pasti lihat, oh iya, mukanya jadi lebih muda. Pasti lihat-lihat itu kan, dilihat tuh umurnya 29 tahun. Coba, ya kan, bersih. Iya ya, kok jadi lebih kayak gini ya? Pas itu dibuka, coba lihat-lihat HP-nya. Pas dilihat HP-nya, itu ada aplikasi otomatis yang membuat lebih mudah. Pas dikembalikan kepada foto secara semula, lalu foto lagi selfie, jauh bedanya. Kelihatan bahwa di sini sudah apa? Sudah ada keributannya, sudah ada semuanya. Nggak kencang lagi. Kalau saya bilang, oh ini keren juga ya. Bukanya jadi apa? Jadi lebih segar dan sebagainya. Ini langsung di HP. Atau beberapa waktu yang lalu ada aplikasi face up, ya kan? Ada orang membuat lebih tua, itu seperti seolah benar. Ada kawan ayah, memang dipanggilnya dipanggilnya abah. Padahal ternyata dia lebih muda umurnya dari ayah gitu kan. Foto pertama kali ketemuan, kenal, dia kasih foto yang sudah tua, ya kan? Lalu kemudian dia foto lagi, dia itu sedang mengajarkan haji. Ayo pikir, dia sudah tua nih, si abah nih, fotonya lebih tua. Berikutnya dia foto lagi dengan aplikasi yang jauh lebih mudah. Ini mudah sekali nih. Ini sebenarnya mana? Nggak tahunya pada saat ketemu kelihatan. Katakan bahwa proses air brushing dari wajah perempuan merupakan suatu hal yang rutin dilakukan. Ia juga mengatakan bahwa majalah-majalah perempuan itu selalu mengabaikan perempuan-perempuan yang telah berumur dan beranggapan bahwa mereka tidak ada. Majalah-majalah selalu berusaha menghindari foto-foto perempuan yang berusia lanjut, dan mereka terus menampilkan selebritis yang berusia lebih dari 60 tahun. Maka para seniman wanita paras mereka lalu diikuti. Lagi. Bahkan para selebritis perempuan yang sering disebut-sebut sebagai dewi kecantikan juga kehilangan berat badan atau terpaksa mengakui bahwa mereka telah melakukan berbagai operasi kosmetik agar mendapatkan penampilan yang terbaik dan memiliki wajah yang sempurna, ya, seperti Britney Spears, Jennifer Lopez, nggak tahu ya, di sini. Yang semuanya itu bagaimana? Ya, yang semua itu adalah merupakan ratu operasi kecantikan. Pernah satu kali berkata, saya tidak tahu berapa kali lagi saya dapat memperbaiki wajah ini hingga maju
manjung-manjungin. Contoh dilihat. Demikianlah harapan-harapan tidak wajar yang ditetapkan industri kecantikan dan hiburan, hingga membuat kebanyakan perempuan di barat tergoda untuk berusaha keras mendapatkan tubuh yang sempurna, serta bersedia menjalani beragam operasi dan cara-cara yang berbahaya untuk mendapati tujuan tersebut. Ya. Jadi operasi plastik, ngeluarin duit besar, agar apa? Agar lebih dibeli. Ya. Kosmetikanya semuanya. Lalu sebenarnya boleh nggak sih berdandan? Ya boleh. Bagi seorang perempuan itu dia berdandan kepada siapa? Kepada suaminya nanti. Berpenampilan cukup terlihat secara segar, secara alami, ya nggak masalah. Ya kan, bersih, dia mandi, dia memakai misalnya pembersihnya dan sebagainya. Itu bagian yang alami, yang biasa. Zaman Rasul juga ada parfum bagi perempuan, ada, ya kan? Bahkan ada satu cerita Siti Aisyah itu berlomba mandi bersama Rasulullah. Itu bukan masalah mandi bersama Rasulullah, tapi menjaga kesehatannya dengan mandinya. Mandi jangan dipikir misalnya biasa. Di masyarakat pada waktu itu di tengah gurun seperti itu, air itu susah. Tapi ada hadis yang menjelaskan bagaimana Siti Aisyah itu mandi bersama Rasulullah, bercepat-cepat ngambil air untuk untuk tubuhnya. Itu bagaimana? Itu menunjukkan adanya bahwa seorang wanita pun tetap memang menjaga kesehatannya, kecantikannya, ya kan? Tapi tidak seperti masyarakat atau wanita barat, merasa tidak puas dengan tubuhnya. Saya ini kelebihan berat badan, disedot lemaknya. Saya ini kulitnya kehitaman, diputihkan lagi. Saya ini terlalu putih, dihitamkan. Saya ini kurang mancung, dimancungkan. Saya ini terlalu besar telinganya, dikecilin. Saya ini terlalu kecil, digedein. Semuanya itu dia lakukan operasi plastik. Semua tindakan di atas dilakukan semata-mata demi mendapatkan citra atau penampilan tertentu yang dalam kenyataannya tidak mungkin atau tidak hanya dapat dipenuhi oleh 1-2 orang perempuan dari seluruh populasi. Selain itu, karena harapan-harapan yang tidak masuk akal itu ditetapkan oleh manusia, maka konsep tentang sifat-sifat atau ukuran kesempurnaan tubuh dan wajah akan selalu berubah seiring dengan berjalannya waktu. Dulu yang namanya cantik itu agak gemuk, sekarang agak kurus. Gimana nih? Kemarin saya sudah gemuk-gemukin, katanya kurus. Terus kemudian berikutnya agak gemuk lagi, sudah dikurus-kurusin, gemuk lagi. Berjalannya waktu itu nggak sama untuk kemudian menjadi ukuran manusia. Diikuti. Itulah yang kata mereka cantik. Ya. Maka dikatakan di sini. Selain itu, karena harapan-harapan yang tidak masuk akal itu ditetapkan oleh manusia, maka konsep tentang sifat-sifat atau ukuran-ukuran kesempurnaan tubuh dan wajah akan selalu berubah seiring dengan berjalannya waktu. Apakah ini tujuan hakiki yang ingin dicapai seorang perempuan yang cerdas, yang mau mikir? Sudahlah, kecantikan model tubuhnya itu ditentukan oleh laki-laki, model pakaiannya ditentukan oleh laki-laki dengan sudut pandang yang tadi bukan sudut pandang syariat, lalu kemudian digembar-gemborkan oleh orang yang ingin bagaimana mendapati keuntungan dengan lakunya kosmetika mereka, dengan lakunya misal produk-produk mereka. Lalu kita ikut-ikut begitu, mikir, apakah ini bagi perempuan yang cerdas, yang kemudian diperjuangkan dengan segenap waktu, uang dan segala upaya dalam kehidupannya? Apakah hal ini hanya mitos belaka? Ini baru pertanyaan. Ini terjadi. Makanya bagi kita seorang muslimah, standar kita jelas. Bagi para wanita-wanita muslimah, standarnya jelas. Yaitu apa? Pada saat itu adalah sesuai dengan syariat Allah. Nah, nanti ukuran cantiknya bagaimana? Ada dibahas.
Itu dulu tentang bahwa ternyata terdapat mitos-mitos kecantikan di tengah masyarakat barat yang itu kemudian menggejala sampai ke tengah-tengah wanita muslim. Datanya, lewat waktu ini. Paham? Oh, kalau gitu saya nggak cantik nggak apa-apa. Kalau gitu saya harus cantik ya. Kalau gitu saya harus mempertahankan kecantikan ya. Semua wanita itu, semua ciptaan Allah itu, semua wanita itu tadi yang pertama semua ciptaan Allah, semua wanita, ya, baik juga itu laki-laki dan wanita tentu dan ciptaan Allah. Semua wanita itu ada dalam keadaan ahsan takwim. Fi ahsan takwim. Itu yang Allah ciptakan. Sebaik-baik bentuk. Ya kan? Lalu kemudian kita harus berpikir inilah sebaik-baik bentuk kita. Jadi kalaupun begini keadaan kita, ini yang terbaik yang Allah berikan. Ini yang terbaik yang kita berikan. Ya, jadi itu yang harus bersyukur. Kenapa? Allah yang kasih itu. Nah, itu bagi sekarang seorang wanita muslim. Begitu. Belum ditutup ada tanya? Sedikit, nggak ada. Ada. Tadi pertanyaannya, tapi kalau gitu kita harus cantik dong. Kalau gitu kita harus berusaha cantik dong. Nanti kita coba. Ya. Jadi kan kalau cantik itu relatif, ya. Tapi kalau jelek itu mutlak. Enggak ya. Jadi nggak begitu. Jangan begitu pikirnya, ya kan? Semua wanita, semua ciptaan Allah, baik laki-laki dan wanita, itu adalah yang terbaik. Tercantik, iya. Terganteng, iya. Makanya kita tidak boleh menghina, mencela, merasa tidak puas dengan foto Allah. Ridho dengan Allah. Makanya kita ini diminta berdoa. Raditu billahi rabba. Ya Allah, aku ini ridho dengan Allah Tuhanku. Maksudnya gimana? Allah nyiptain kita begini, ridho kita dengan keadaan begini. Maksudnya bentuk tubuh kita. Bukan ridho terhadap yang bisa kita usahakan. Misalnya kita ridho aja deh dengan sistem kufur, enggak boleh, harus berusaha dengan sistem Islam. Tapi kalau bentuk tubuh kita, saya enggak ridho nih saya jadi wanita, woi enggak boleh, gila dia, ya. Itu makna dari raditu billahi rabba. Jadi itu pernyataan kita. Oke, begitu, mari kita tutup dengan kita membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.